Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita udah bersama Bang Sidik dan Bang Nafis. Apa kabar Bang semuanya? Alhamdulillah baik. Oke. Dan saat ini kita akan berbincang sedikit tentang admission ke UTM dan juga gimana sih cara apply visa setelah dapat letter of acceptance. Oke, pertama-tama kita mungkin bisa mulai dengan perkenalan dulu. Boleh Bang? Masing-masing perkenalan. Siapa dulu nih, Pis? Dari Kemas dulu kali. Oke, halo semuanya, nama aku Sidik. Aku di UTM, kuliah di jurusan Software Engineering dari Fakultas Komputer. Oke, halo semuanya, kenalin aku Nafis. Aku di UTM angkatan 2021, jurusan accounting. Oke. Hostnya sendiri dari mana nih? Oke, sebelumnya aku juga belum perkenalan ya. Jadi aku Jasmine dari angkatan 2022 di Fakultas Teknik Kimia jurusan jurusan Chemical Engineering di GAS. Dan saat ini kesehariannya ngapain aja sih Bang sebagai mahasiswa di UTM? Kuliah sih. Kuliah ya? Oh Iya, kuliah. Sangat-sangat. Oke, bisa lanjut. Kenapa nih Bang milih UTM sebagai universitas untuk melanjutkan pendidikan? Oke. Nafis dulu. Aku dulu. Kalau boleh jujur ya, karena ketolak di PTN sih sebenarnya. Oh, gitu. Iya, Emang ketolak. udah daftar kemana aja Bang? Oh, daftar. Mungkin ada 2 universitas ya. Satu UI, satu lagi UGM. Cuman aku belum rezeki di sana. Terus kayak mikir mau kemana ya lanjutinnya. Nah, aku baca tentang UTM lah waktu itu. Nah, tertarik ya udah aku daftar. Oke, jadi kalau Bang Nafis sendiri karena tertolak. Iya, Tapi kata Pak Radium Ikono, kita di UTM itu tuh tersesat di jalan yang tepat. Jadi nggak apa-apa. Oke, bisa lanjut ke Bang Sidik. Oke, kalau aku sih jadi sekolahku tuh waktu kampus visit kita ke Malaysia sama Singapura dan salah satunya itu ke UTM. Jadi pertama kali ya memang aku dikenalkan dengan UTM. Nah, cuman agak ada sedikit perubahan jalur ketika kelas 12 yang awalnya itu IPA terus ngambil ke IPS di kelas 12. Oke. Karena ngincernya bisnis digital awalnya. Cuman kan waktu 2021 bisnis digital itu cuman baru ada di Unpad sama di Jakarta tuh apa ya? Pokoknya ada Universitas di Jakarta deh. Swasta. UPH. Enggak, negeri juga deh. Negeri. Dia negeri juga, tapi cuman 2 itu doang di Indonesia. UPN, Oke. UPN bukan. Bukan UPN. Pokoknya ada, lupa. Nah, terus dua-duanya ketolak karena ya emang seatnya sedikit dan yang mau masuk banyak. Nah, kelihatlah UTM ada manajemen teknologi. Awalnya aku udah dapat offer letter di manajemen teknologi. Oh, gitu. Sampai Oke, abis itu mikir lagi kan. Waktu itu ada desas-desus kalau manajemen teknologi itu nggak buka di Februari. Jadi harus tunggu sampai Oktober tahun depan kan. Benar-benar. Karena waktu itu nggak tahu kalau ada bridging exemption test. Ya. Tahunya cuma kita harus condition 1 semester. Aduh, males kan mau nunggu kayak 1 semester lagi sampai Oktober. Jadi adalah pindah aja ke software engineering. Jadi pindahlah ke computing. Ya tadinya otaknya udah IPS banget, jadi balik ke IPA lagi ke computing. Tapi sebenarnya aku juga udah ada dapet di Brawijaya alhamdulillahnya, cuman ya UTM kan lebih bagus ya. Betul. Jadi ya itulah kenapa ngambil UTM. Oh gitu. Berarti kalau Bang Sidik sendiri sebenarnya udah apply di UTM, udah keterima juga, tapi karena gap yang tadi dan belum tahu kalau ternyata ada bridging. Oh yang ngomong-ngomong soal bridging nih Bang, gimana sih aktivitas kesehariannya pas bridging? Terus selama 1 semester itu ngapain aja gitu? Oke, bridging itu kan tes waktu kita apakah kita itu bakal foundation atau enggak. Kalau misalnya teman-teman nih nanti mau ikut bridging exemption test, itu harus persiapkan seperti mungkin ya kalian latihan soal kayak A-level, SAT mungkin ya, karena ya kurang lebih level soalnya sesusah itu. Sampai ya kalau untuk di engineering dan computing persentase untuk masuk itu ya kalau kalian itu benar-benar genius lah gitu. Jadi emang susah banget. Benar-benar. Tapi pas foundation itu gampang. Kalau misalnya foundation itu kayak materi-materi sekolah SMA, tapi advance dikit lah gitu. Kalau Nafis gimana Nafis nih? Kan dia bukan engineering kan? Oh iya.
Ya, bridging nih berarti ada dua kubu ya. Yang satu dua kubu. engineering, Dua satu lagi kubu, social ya. science. Ya. Kalau foundation ya untuk social science tergolong mudah sih. Mudah ya? Mudah. Apalagi kayak ibaratnya kita Mudah, kan guys. menyesuaikan jamnya Malaysia. Di Malaysia jam 8 sampai 10 kelasnya. Kalau enggak di Indo berarti kita 7 sampai 9. Nah, waktu itu waktu online ya. Aku bangun cuman ngikutin 2 SKS, udah beres kelasnya waktu hari itu. Jadi kayak emang kalau intensitas mungkin dibilang ringan ya. Ringan. Dibilang ringan. Nah, tapi kalau untuk bridging testnya ini emang kita harus belajar sih. Kita tetap harus belajar. Di UTM itu udah ada ngasih sampel juga lah gitu. Sampel question yang itu tuh kita bisa latihan sebelum bridgingnya. Nah, tapi tetap aku saranin kalau bisa lulus bridging test baik lulus daripada baik, kita harus ngikutin foundation. Tapi guys, jangan kalian anggap kayak foundation tuh bakal jadi beban gitu loh. Karena kalian tau lah UTM itu kan ranknya dia udah top 200 uni ya kalau QS World Ranking ya. Dan top uni itu udah pasti susah guys. Jadi ya di Malaysia sendiri UTM itu top 5 tapi beberapa mata kuliah di beberapa jurusan dia top nomor 1 di Malaysia, terkhusus engineering. Jadi foundation itu ibarat kayak penyesuaian buat kita. Jadi nanti sebelum kalian masuk degree level itu nggak yang kaget. Jadi kita bisa menyesuaikan, gimana sih kalau orang Malaysia ngomong bahasa Inggris kan itu beda dengan orang Indonesia ngomong bahasa Inggris kan. Benar. Terus juga kita dapat pembekalan kayak misalnya computing itu ada introduction to programming, ICT dengan mathematics. Nah, mungkin kalau di non-eng ada apa aja tuh? Non-eng itu ada economics, intro to business sama mathematics business. Nah, jadi kalau cuma di engineering ada apa? Kalau di engineering kita ada matematika, physics, sama chemistry. 3 itu aja. Nah, jadi itu emang benar-benar membekali kita ya jadi ya. Bener banget bang, sangat-sangat membantu ya. Oke, terus gimana nih rasanya setelah udah lulus foundation, lanjut ke degree, itu tuh kebanting banget nggak sih kayak secara loadnya pasti jauh lebih banyak waktu udah masuk degree. Itu gimana deh bang? Cara menyesuaikannya, adjustnya gitu. Adjust ya. Mungkin Gimana bis? adjust ya. Kalau dibilang adjust, mungkin karena ini ya naluri manusia untuk adaptasi ya. Itu yang pertama ya. Setuju. Jadi aku kurang tahu juga kalau yang lain gimana. Cuman kalau dari experience aku sendiri, mungkin karena dari SMA itu aku di salah satu sekolah yang bisa dibilang teladannya di kotanya lah. Jadi punya sistem pelajar. Nah, itu yang emang udah advance. Jadi kalau masalah load pembelajarannya itu nggak terlalu kaget lah aku nanti waktu di uni. Oke. Mas Nafis ini dari mana ya? Oh, aku dari Batam. Yang dari Batam. Oke. Oh iya, di UTM banyak tuh orang Batam. Jadi teman-teman misalnya mau masuk ITM, jangan khawatir. Di PPI sendiri itu udah banyak orang Batamnya. Nah, jadi kita sama-sama lah di sini, kenal aja. Kalau kita berdua deh orang jauh sih. Bener, Di mana? orang jauh. Orang Palembang sih, Palembang. nggak jauh-jauh banget, Just cuma Palembang jauh ya? lah. Bukan, kalau aku dari Kalimantan guys. Kalimantan. Beda lagi. Beda Aku lagi. dari Kalimantan Timur. Oke, kita bisa Ini lanjut. IKN ya? Iya benar. Deket dong sama IKN, Oh, cuma 4 jam. Wah, Oh. jauh sih. Oke, lanjut Jauh lagi. sekali 4 jam ya? 4 jam Gak jauh ya? apa-apa. Oke, kita bisa lanjut. Terus waktu kalau boleh tahu nih, waktu daftar ke UTM itu tuh lewat agen kah atau daftarnya tuh gimana gitu bang? Karena kalau misalnya teman-teman yang lihat aku pengen masuk UTM karena secara deket sama Indonesia, tapi secara ranking di QS World Ranking itu tuh jauh di atas Indonesia, pengen ke UTM, gimana nih bang caranya buat dapat letter of acceptance dari UTM kayak gitu? Oke. Boleh mungkin sidik dulu. Oke, kita mungkin jelasin gimana cara masuk ke dulu kali ya. Boleh, Jadi Bang. cara masuknya itu ya ada 2 cara lah. Yang pertama caranya sendiri. Itu nanti UTM itu ada website admissionnya sendiri. Nah, nanti teman-teman boleh cari UTM admission itu ada. Nah, itu bisa kita daftar di situ. Tapi kalau aku pribadi waktu itu lewat agen.
dan itu lebih memudahkan lah kalau lewat agennya karena kita dapat informasi juga. Informasi tentang bridging dan foundation itu dapatnya dari agen malah. Kalau kita daftar sendiri ya kita nggak tahu kalau ada informasi tersebut gitu loh. Terus kalau dari agen juga ya visa kita juga dibantuin. Terus kebetulan agenku itu kebanyakan dia mahasiswa di UTM, jadi udah tau lah kondisi lingkungannya seperti apa dan bisa mempersiapkan kita juga gitu. Oke. Kalau dari Bang Nafi sendiri gimana tuh? Aku setuju sih sama kayak Mas. Berarti jadi lewat agen. Aku lewat agen. Agen juga Tapi lebih cepat. kalau mau sendiri juga nggak apa-apa. Cuman saran aku emang better lewat agen karena itu masalah informasi itu kan krusial ya untuk pendaftaran. Masalahnya tiap intake bisa jadi itu informasinya makin update ataupun ada perubahan-perubahan. Nah itu better lewat agen karena emang udah resmi dari UTM. Teman-teman juga bisa cek itu di website UTM list-list agennya tuh apa aja. Nah jadi aku memang lebih lewat agen sih. Lebih rekomendasi ya. Rekomendasinya ke agen sih. Berarti dari Bang Sidik sama Bang Nafis dua-duanya lewat agen guys. Jadi lewat agen itu jauh lebih beneficial buat kita karena nggak selain kita dapat letter of acceptance tapi kita juga dapat informasi yang nggak bakal kita dapetin kalau kita daftar sendiri. Oke, bisa lanjut Bang, mungkin gimana sih setelah dapat letter of acceptance kita kan harus apply visa nih karena visa itu merupakan sebuah essential buat orang luar negeri yang mau tinggal di suatu negara kayak gitu. Jadi gimana ya Bang apply-nya? Oke. Ini kita sharing ini pengalaman aku aja kalau visa. Jadi visa itu ada dua segmen lah bahasanya. Yang pertama itu proses e-file ataupun electronic file dan e-visanya. Nah, e-visa ini yang untuk alat kita untuk masuk ke Malaysia secara resmi sebagai pelajar. Nah, jadi yang pertama kita harus proses dulu tuh e-filenya. Prosesnya itu lewat mana? Itu ada website khusus dari Malaysia sendiri, IMGS. Teman-teman bisa searching aja di Google. Nah, lewat apply-nya lewat situ. Terus proses submit berkasnya juga lewat situ. Cuman untuk eval ini memang prosesnya agak lama untuk proses ini ya, isunya ya. Jadi emang harus well prepared dan secepatnya kalau bisa. Udah keluar offer letter langsung tuh bikin evalnya. Dan kemudian setelah eval itu ada e-visa. Kalau dulu setelah eval kita harus ke kantor yang ada di Jakarta atau enggak Pekanbaru. Itu kita harus datang langsung tuh, kita harus offline. Nah, kalau sekarang kita udah enak, kita tinggal apply lewat website, kita bayar, bisa jadi cuman sehari aja udah jadi e-visanya. Nah, jadi waktu apply e-visa itu ada jangka waktu antara 3 bulan lah, maksimal 3 bulan. Setelah keluar eval, kita harus submit e-visa tidak kurang dari 3 bulan. Jadi setelah e-visa udah selesai, kita print. Nah, waktu kita kedatangan, kita bawa itu e-visanya. Dan itu cuma berlaku untuk sekali masuk aja. Sekali masuk. Terus Bang, kalau boleh tahu nih, e-visa waktu kita masuk, jeda buat kita dapat visa, apply visanya lagi tuh berapa hari ya setelah kita masuk ke negara itu? Especially kita kan di Malaysia, berarti setelah masuk ke Malaysia itu sendiri. Oh iya, bener. Itu di e-visa itu kan kita bakal dapat stempel ya. Nah, biasanya itu kita waktu masuk itu kalau nggak pakai visa, kita kan pakai social pass bahasanya. Itu cuman 30 hari. 30 hari lah maksimal. 30 hari, oke. Nah, tapi kalau dengan adanya e-visa ini, kita bisa dapat special pass. Ini lebih, kalau nggak salah lebih kurang dari 30 hari juga. Nah, dalam tempo 30 hari itu, kita harus submit lagi ke pihak kampusnya untuk proses multiple entry visa ataupun MEV. MEV. Jadi MEV itu yang nanti teman-teman dapetin di paspor. Nah, setelah submit nanti kita submit paspor. Nah, waktu dipanggil lagi itu udah ada stikernya. Nah, itu yang disebut dengan MEV. Kalau udah ada MEV itu udah enak, kita nggak perlu ribet-ribet lagi. Cuman kita nanti harus renewal lagi di belakang. Gitu. Berarti setelah kita udah apply, biasanya tuh visa berlaku berapa tahun sih Bang? Terus gimana cara buat reapply visa itu sendiri? Oke. Untuk ini durasi visa
Itu kalau kita awal pendaftaran itu ada setahun, 2 tahun ataupun 3 tahun. Dia maksimalnya 3 tahun. Cuman kemarin Sidik dapat berapa tahun? Yang pertama 2 tahun. Nah, 2 tahun. Terus buat perpanjangan sisanya setahun. Setahun. Nah, kalau aku sendiri waktu pendaftaran pertama itu dapatnya setahun. Aku nggak dapat penawaran yang 2 tahun. Ternyata setelah aku masuk sini, oh ternyata paspor aku nih tahun depan udah habis. Jadi aku nggak bisa dapetin yang 2 tahun. Nah ini mungkin berarti harus diperhatiin ya. Benar. Mungkin better kalau misalnya teman-teman mau masuk sini, kan kuliah tuh kita 4 tahun ya. Iya benar. Berarti ya better kita siapin paspor baru. Jadi Nah, bener-bener iya. Oh ya, kan sekarang udah ada Iya, paspor 10 10 tahun. tahun, Nah, benar. jadi siapin aja langsung 10 tahun. Jadi udah pasti aman lah. Soalnya kalau paspor baru nanti ribet kan. Ribet. Heeh. Waktu renewal ribet lagi. Waktu ini ribet. Jadi ya itu siapin paspor baru. Oke, lanjut lagi. Oke, setelah proses aplikasi visa, terus kita udah 1 tahun nih istilahnya. Kira-kira sebelum update visa atau renewal visa itu tuh harus berapa bulan ya bang persiapannya sebelum visa itu tuh udah berakhir gitu, udah expired? Oke, jadi di belakang paspor kalian itu ada stiker ditempel sama UTM Internasional. Itu nanti ada tanggal submission. Nah, tanggal submission oke. itu waktunya 3 bulan sebelum visa habis. Nah, jadi nanti misal kayak aku visa habis 29 Oktober. Nah, berarti 29 Juli aku udah bisa submit dokumen-dokumen yang kayak misalnya paspor-paspornya di-scan dan lain-lain lah. Nah, jadi nanti dokumen udah kita submit di 3 bulan sebelum. 3 bulan sebelum. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau renewal visa, prepare 3 bulan sebelum itu tuh harus udah submit dokumen kayak gitu. Oke bang, jadi kan kita udah selesai nih, udah punya visa. Terus karena visa itu pasti ada expiry date-nya nih, dan sebelum kadaluarsa kita harus renewal. Gimana tuh bang renewalnya? Oh, renewal sih sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Nanti kalau kita bahas bisa sampai maghrib pak. Ya. Jadi bener. nanti kita bahasnya di podcast selanjutnya kali. Oke. Tapi ya kurang lebih semuanya itu kalau misalnya kita sebagai pelajar yang baik ya di sini ya masih lancar semuanya. Insya Allah. Nilai kalau nilai kita bagus, masuk kelas terus ya aman lah. Tuh, oke guys, thank you Bang Nafis dan Bang Sidik untuk waktunya, kesempatannya. Selamat bentar. Sama lanjutin belajar. Oh ya, semoga sukses untuk pembelajarannya ke depannya dan Amin. juga karirnya semoga lancar. Amin. Oke guys, itu aja dari kita. Sampai jumpa di podcast kedua. Bye bye. Dadah. See you di UTM.